Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyid ibn abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Baik anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 9, yaitu kerjasama dan tolong menolong sesi pertama. Ya. Mengapa Bapak katakan sesi pertama? Karena di bab ini insya Allah akan dibagi menjadi 2 pertemuan, ya. Pertemuan pertama pada hari ini dan insya Allah pertemuan berikutnya akan kita laksanakan pada pekan depan. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi ilmu yang bisa mengantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma. Tak lupa kita doakan kedua orang tua kita. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sekali lagi pertemuan kali ini kita akan membahas bab 9, yaitu kerjasama dan tolong menolong sesi pertama. Yuk kita mulai. Nah, di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam kejahatan dan perbuatan dosa. Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Nah, ini menjadi salah satu dalil, ya, di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk saling tolong menolong, saling bekerja sama. Apa sih arti kerjasama? Bekerja sama artinya bekerja bersama-sama. Sedangkan tolong menolong artinya saling membantu. Nah, kita dibolehkan oleh Allah untuk bekerja sama, kita diperbolehkan oleh Allah untuk saling tolong menolong hanya dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Contoh, teman kita sakit, kita jenguk, itu artinya kita sudah tolong menolong. Ada teman kita jatuh, kita bantu untuk dibangunkan, itu namanya tolong menolong. Dalam ketakwaan, apa misalnya kita mengajak teman-teman kita untuk sholat, bukan hanya sholat tapi sholatnya berjamaah, itu namanya tolong menolong dalam hal menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana tolong menolong dan kerjasama yang tidak dibolehkan oleh Allah dalam hal yang bisa mengandung dosa dan permusuhan. Contoh, ya, teman kita berkelahi, lalu teman kita minta bantuan sama kita, tolongin aku dong, kita lawan tuh orang tersebut. Itu kita nggak boleh, ya. Itu namanya tolong menolong dalam kejahatan. Yang boleh adalah melerai, ya, memisahkan agar teman kita tidak lanjut untuk berkelahi, ya. Kemudian tolong menolong atau kerjasama yang bisa membuat permusuhan, misalnya kita benci sama seseorang, ya,
kemudian kita nggak mau mendekati dia, nggak mau tegur sapa dengan dia, ya, nggak mau menolong dia ketika dia sedang dalam kesulitan. Lalu kita minta teman kita, apa namanya, sama aku ya, jangan tolong dia, jangan bantu dia, ya, jangan apa namanya, mau bekerja sama dengan dia. Nah, itu artinya kerjasama yang bisa mengandung permusuhan, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, tolong menolong dan kerjasama hanya dibolehkan oleh Allah untuk hal yang baik dan hal-hal yang bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut. Nah, di sini tolong menolong dan kerjasama itu bisa kita lakukan di berbagai tempat. Contoh, kerjasama dan tolong menolong di masyarakat, ya, kerja bakti, membersihkan lingkungan, ya, di sekitar rumah kita, ya, itu pun itu adalah salah satu contoh kerjasama dan tolong menolong di masyarakat. Jangan sampai di lingkungan kita terdapat sampah-sampah yang berserakan, nanti lingkungan kita terlihat kotor dan kumuh yang menyebabkan menjadi sumber penyakit, ya. Kemudian yang kedua, tolong menolong dan kerjasama di masyarakat, berbagi dengan fakir miskin. Seperti yang kita ketahui, Allah, ya, sudah menciptakan manusia itu Allah beda-bedakan. Ada yang memiliki kelebihan harta, ada yang memiliki kekurangan harta. Bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, sebaiknya hendaknya mau membantu orang yang sedang kekurangan harta, mau saling berbagi, ya. Itu adalah salah satu contoh kerjasama dan tolong menolong di masyarakat. Melihat, ya, di lingkungan kita ada masjid yang lagi direnovasi atau masjid yang sedang dibangun, kita bantu semampu kita, ya. Kita tidak bisa membantu dengan tenaga, paling tidak kita bisa bantu dengan pikiran. Kita nggak bisa bantu dengan pikiran, mungkin kita ada kelebihan harta, kita bantu dengan harta kita, ya, entah itu dalam bentuk makanan, entah itu menyediakan minuman, entah itu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan masjid, ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah menjenguk teman yang sakit, ya, bukan hanya teman, saudara, tetangga pun kalau sakit sebisa mungkin kita harus menjenguknya. Insya Allah orang yang sakit ketika dijenguk hatinya akan bahagia. Nah, kalau orang yang sakit hatinya bahagia, hatinya senang, maka insya Allah akan memudahkan pada proses penyembuhannya. Itu diantara contoh-contoh kerjasama dan tolong menolong di masyarakat, ya. Kemudian contoh kerjasama dan tolong menolong di rumah, ya. Contoh kerjasama dan tolong menolong di rumah. Apa itu? Contohnya membersihkan rumah. Kita berbagi, ada yang membersihkan halaman, ada yang membersihkan ruang tamu, ada yang membersihkan kamar mandi. Pokoknya lingkungan rumah kita, ya, jangan sampai rumah kita terkesan kotor, ya. Kita harus bekerja sama, bantu ibu, bantu ayah, ya, untuk membersihkan rumah kita, ya. Kemudian bisa juga dengan merapikan tempat tidur. Paling tidak tempat tidur yang kita habis gunakan, ya. Jangan mentang-mentang ada ibu, jangan mentang-mentang ada kakak, atau mungkin mentang-mentang ada pembantu, ya, yang membantu keluarga kita, lalu kita tidak mau membersihkan tempat tidur kita. Sebaiknya tempat tidur yang habis kita gunakan pun yang membersihkan adalah kita, ya.
Itu adalah contoh tolong menolong di rumah. Kemudian menjaga adik, ya kita harus sayang sama adik kita. Kita harus sayang sama kakak kita. Nah, kalau kita sayang sama adik, kalau kita sayang sama kakak, kita sayang sama orang tua, insya Allah keluarga kita akan harmonis. Ya, begitu kita melihat ibu kita sedang sibuk, ayah kita sedang sibuk, adik kita butuh bantuan sebisa mungkin, kita tidak usah minta kepada ayah dan ibu, tapi cukuplah diri kita yang kita usahakan untuk membantu adik kita yang ya, entah itu mungkin adik kita lagi nangis, kita berusaha menghiburnya. Adik kita lagi kesulitan, kita berusaha membantunya, sehingga kesulitan-kesulitan yang sedang dijumpai oleh adik kita bisa kita bantu. Ya, itu adalah contoh-contoh ya kerjasama dan tolong menolong di rumah. Sebetulnya masih banyak ya, tapi paling tidak ada 3 contoh yang sudah Bapak jelaskan ya. Anakku sekalian, mungkin hanya ini pertemuan kita pada hari ini, yaitu di bab kerjasama dan tolong menolong ya. Insya Allah nanti Bapak akan lanjutkan di sesi kedua, yaitu pada pekan yang akan datang ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan anak-anakku semua bisa memahami dan mengerti dan bisa mempraktekkannya, dan mudah-mudahan ya ketika kita mempraktekkan ya, mau mencontoh-contoh yang sudah Bapak jelaskan, insya Allah ketika kita berada di lingkungan rumah, berada di lingkungan masyarakat, kita bisa diterima dengan baik ya. Yuk, sampai di sini pertemuan pada kali ini. Kita tutup dengan doa. Kita mohon sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas ya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Insya Allah di pertemuan berikutnya baru Bapak akan kasih tugas. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.